jam 17. Waktu Tulang Bawang Barat dan sekitarnya. Programnya dan komplit iramanya. Best Medianet hadir dengan konsep siaran hiburan, edukasi, kesehatan, informasi dan religi. Best Medianet mengudara untuk semua, di mana ada kami ada. Akidah Ramadan, asupan kilas dakwah Ramadan. Keutamaan sholat tarawih. Terdapat beberapa hadis yang menunjukkan keutamaan sholat tarawih. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan didasari iman dan mengharap pahala, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang dimaksud qiyam Ramadan adalah sholat tarawih. Sementara makna didasari iman, bahwa dia melakukan itu karena mengimani bahwa ini adalah syariat Allah, dan dia lakukan itu ikhlas karena Allah. Ulama berbeda pendapat tentang makna diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Ibnul Munzir berpendapat bahwa ampunan ini mencakup dosa kecil dan dosa besar. Namun An-Nawawi mengatakan, yang umum menurut para ulama, bahwa ampunan ini khusus untuk dosa kecil dan bukan dosa besar. Sementara sebagian ulama mengatakan bahwa bisa saja amal ini meringankan dosa besar, selama tidak habis untuk menghapus dosa kecil. Edukasi religi Bas Medianet. Akidah Ramadan, asupan kilas dakwah Ramadan. Bas Medianet semakin luas jaringannya. Masih lanjut terbaik nggak sih? Nah, ini yang aku paling suka, guys. Jaringan Bas Medianet hadir hampir di semua kabupaten yang ada di Lampung. Mesuji SIP FM 106,9, Tulang Bawang Bas Radio 103,3, Tulang Bawang Barat Elegan Radio 95,7, Lampung Tengah Jaya Radio 99,5, dan Suara Utama FM 100,4, Lampung Timur Diva Radio 91,5, dan Mesuji Oki Sumatera Selatan 94,8 Fantastik FM. Bas Medianet menaungi beberapa radio di bawah manajemen Bas Medianet. Selendro FM 106,2 Lampung Tengah dan Prima FM 100,7 Kalianda. Bas Medianet hadir dengan konsep program yang dibutuhkan oleh pendengar, dengan segmen pendengar umum, dengan genre musik, dangdut, campur sari, pop dan lagu daerah. Bas Medianet hadir dengan memberikan berita dan informasi dari berbagai kabupaten yang serentak disiarkan di 9 radio jaringan Bas Medianet. Untuk info lebih lanjut mengenai pemasangan iklan, hubungi telepon atau WA 0811 722 280. Bas Media, Bas Media, Bas Media. Serunya sahur. Serunya sahur. Program khusus Ramadan. Serentak mengudara di jaringan radio Bas Medianet. Serunya sahur. Program sahur yang akan dipandu oleh announcer jaringan radio Bas Medianet. Kacang hijau. Salah, ya tumbuh kacang hijau. Putra bonsai Kalau ditanam. Serunya sahur. Siaran secara bergilir dan serentak disiarkan secara bersama. Mikir aja puasanya kemarin ayamnya udah dipotong, udah dimasak kompor. Ternyata sahurnya sekarang. Program Serunya sahur. Ada tebakan lucu, Karaoke udara dan kuis Serunya sahur. Serunya sahur mengudara mulai jam 3 pagi sampai dengan menjelang imsak selama bulan suci Ramadan 1446 Hijriah, serentak di jaringan radio Bas Medianet. Sahur, 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 serunya sahur, serunya sahur, 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 serunya sahur. Mari bersama jaringan radio Bas Medianet. Dai Sore, dakwah Islamiyah sore khusus Ramadan. Sajian dakwah khusus Ramadan membahas berbagai tema seputar Ramadan akan disajikan secara eksklusif. Makna tahulu sayatin itu, setan diikat itu karena saking mudahnya kita untuk melaksanakan kebaikan. Jadi keberkahan kita di bulan suci Ramadan yang ketiga itu kita mudah untuk melaksanakan. Dai Sore, dakwah Islamiyah sore dari keluarga besar kantor Kementerian Agama atau Kemenak Kabupaten Tulang Bawang Barat.
Kerabat elegan bisa berpartisipasi atau bertanya melalui WhatsApp atau komen melalui Facebook Elegan Radio. Dai khusus Ramadan dari jam 17 sampai dengan 18 mengudara melalui frekuensi 95,7 FM dan live Facebook Elegan Radio. Dai elegan memang paling istimewa. Dari Jalan Raya Pulung Kencana Kabupaten Tulang Bawang Barat, Elegan Radio 95,7 FM. 95,7 FM. Idola dan paling istimewa. Elegan Radio. 95,7 Elegan Radio. Dai Sore, dakwah Islamiyah sore khusus Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kerabat rekan. Alhamdulillah kita di hari ke-22 masih dipertemukan di program spesial Ramadan, yakni Dai Sore Ramadan, kerjasama antara Elegan Radio 95,7 FM, radio paling istimewa, dengan keluarga besar para penyuluh agama Islam Kementerian Agama Kabupaten Tulang Bawang Barat. Dan sesuai dengan jadwal untuk hari ini, hari Sabtu 22 Maret 2025, bertepatan dengan 22 Ramadan 1446 Hijriah, Dai Ramadan akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Imam Hanafi Sarjana Syariah. Beliau adalah penyuluh agama Islam dari Kecamatan Tulang Bawang Udik. Adapun tema yang akan disampaikan yakni keutamaan 10 hari akhir di bulan Ramadan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Pak Sino. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Ya, masih muda ya. Alhamdulillah. Iya. Dan seperti yang sudah saya sampaikan, ini temanya adalah keutamaan 10 akhir 10 hari akhir. 10 hari akhir bulan di Ramadan. bulan Ramadan. Bagaimana kerabat Elegan? Kita simak bersama-sama Dai Ramadan sore bersama Bapak Ustadz Imam Hanafi Sarjana Syariah. Dai Sore, dakwah Islamiyah sore khusus Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati pemirsa seluruh, baik yang dunia maya maupun yang ada di depan saya, yaitu Bapak Seno. Semoga senantiasa diberikan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, bisa melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah ini dengan penuh ikhlas dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di sini tidak panjang lebar, langsung saja. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan nikmat serta ketetapan iman dan Islam kepada kita semua, sehingga hingga detik ini kita masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah puasa bersama-sama di bulan Ramadan tahun 2025 ini dengan penuh ikhlas dan penuh keberkahan, khususnya pada perjalanan waktu, khususnya ke 10 hari akhir bulan Ramadan 1446 Hijriah ini. Nikmat istimewa, keberkahan begitu agung tak terasa telah kita lewati setidaknya kurang lebih 22 hari ya Pak Sino. Iya, betul perjalanan sekali. Selama Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima segala amal ibadah yang telah kita tunaikan, mengabulkan doa-doa kita, mengampuni dosa-dosa yang telah kita kerjakan dan mengantarkan kita kepada perubahan terbaik dalam kehidupan selanjutnya. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini Pak Sino, kenapa saya mengambil tema 10 hari akhir di bulan Ramadan ini? Sebenarnya kemarin jadwalnya saya sebenarnya malam 21, nggak tahu sama Mbak Miftah dirubah jadi di hari ke-22, tapi tidak mengurangi keberkahan kita untuk menyampaikan apa yang menjadi materi yang diberikan oleh
Kementerian Agama kepada saya, yaitu yang barusan kita baca, alhamdulillah. Dan di sini kenapa ada fase 10 hari akhir, Pak Seno? Di sini pastinya ada 10 awal dan 10 pertengahan. Dan ini 10 akhir. Di sini di bulan Ramadan ini kita dibagi menjadi 3, Pak Sino. Di sini sesuai dengan hadis dari Rasulullah SAW yang artinya seperti ini. Bulan ini yang awalnya adalah rahmat, dan yang pertengahannya adalah ampunan dan maghfirah dari Allah, dan yang terakhir adalah pembebasan dari api neraka atau itqum minan nar. Di sini Pak Seno jelas dari hadis ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya di bulan suci Ramadan ini terbagi menjadi 3 fase. Dan sebelum saya memulai dari fase terakhir, apa sih keistimewaan di 10 akhir di bulan Ramadan, yang alangkah lebih baiknya saya sedikit saya sampaikan 10 awal dan 10 pertengahan. Oke, di sini cuplikan sedikit memasuki seperti kalau kita nonton wayangnya ada playback. Seperti itulah Pak Seno. Dari kalau hadis, film itu membayangkan. Ya, boleh. Kenapa kok ada 10 awal? Kenapa kok ada 10 akhir, tiba-tiba kok 10 akhir? Mana ini 10 awal dan pertengahannya? Sebenarnya kan kayaknya kurang afdol gitu kalau nggak saya sampaikan. Kok jujuk langsung ke akhir begitu ya? Di sini Pak Sino, yang pastinya saya dari hadis tadi jelas di awal adalah rahmat. Di sini memasuki 10 hari yang pertama, yang dari hadis tadi bisa kita melaksanakan apa yang penuh rasa syukur karena kita bisa melewati Ramadan tahun 2025 ini, dan wajib kita bersyukur karena kita masih diberikan untuk bisa melewati 10 hari pertama, sehingga yang rahmat begitu dibuka sebesar-besarnya oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya, sehingga kita bisa mendapatkan keberkahan dari 10 hari pertama tersebut. Memasuki 10 hari kedua, kita dipertemukan dengan maghfirah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan ampunan ini dibuka sangat-sangat lebar, lebih lebar dari hari-hari seperti biasa di luar bulan Ramadan, Pak Sino. Karena memang Ramadan ini bulan spesial. Iya, betul Pak Sino. Bulan yang beda dengan bulan-bulan yang lain. Gitu. Monggo dipun lanjut. Di sini Pak Sino, dan maghfirah Allah ini dibuka seluas-luasnya dan lebih luas dari hari biasa di luar bulan Ramadan. Dan ini menjadi kesempatan emas bagi kita, bagi masyarakat, bagi umat Islam khususnya, dan hamba-hamba Allah yang sangat membutuhkan. Itu salah satu cara untuk meraihnya. Seperti apa sih Pak Sino? Yang pertama yang kita harus kita laksanakan yaitu memperbanyak membaca istighfar, Pak Sino. Dengan kita membaca istighfar dan mengharap keberkahan dan mengharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, semoga kita di bulan Ramadan ini mendapatkan ampunan dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang selanjutnya selain beristighfar, kita bertaubat dan melaksanakan amal kebaikan yang dilaksanakan terus-menerus dengan rasa ikhlas. Dengan ini, dengan 2 fase yang pertama tadi yaitu rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan 10 hari kedua yaitu dengan maghfirah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, kita menuju 10 hari terakhir Pak Sino. Ini hari ke-22. Alhamdulillah curahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua, sehingga kita bisa sampai pada titik ini, yaitu di mana khususnya kita bisa melaksanakan ibadah selama 22 hari ini berjalan tanpa halangan suatu apapun, dan alhamdulillah kita diberikan kesehatan, keberkahan, dan ketetapan yang pasti ketetapan iman, Pak Sino. Karena tanpa itu, tanpa iman apalah daya. Kita tidak mungkin kita bisa melaksanakan ini semua. Dengan benar, iman, dengan takwa nggak mungkin ya. Ya benar-benar. Betul. Ibadah kita di bulan suci Ramadan yang mulia ini sekaligus akan mengantarkan kita pada keistimewaan, Pak Sino, di 10 hari terakhir yang tidak biasa, pada keagungan yang begitu menggemparkan kepada jiwa dan mendatangkan peluang yang begitu dahsyat yang boleh jadi tidak ditemukan di waktu lain. Terekam dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari
yang tersambung sanadnya kepada ibunda kita, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anhu, dan dikomentasikan dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari nomor hadis Pak Seno 2024. Sayyidah Aisyah menyampaikan, waqalat idza dakhala asyru sadda min mi'za rohu wa ahya'u lailahu wa aiqadha ahluhu. Di sini Pak Seno, yang artinya Nabi Muhammad SAW apabila memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka beliau mengencangkan ikatan sarungnya, menghidupkan malamnya, dan membangunkan keluarganya. Di sini jelas Pak Seno. Jadi Nabi Muhammad SAW ketika malam 10 hari terakhir memiliki 3 kebiasaan yang boleh jadi kita mengikutinya Pak Seno. Iya, benar saja, monggo. Yang pertama yaitu mengencangkan sarungnya. Ini yang sarungan. Ya, itu cuma istilah aja ya. Istilah mengencangkan aja. sarung ataupun sarung kan identik dengan ibadah. Jadi dengan mengencangkan sarung itulah, otomatis mengencangkan ibadahnya. Begitu maksudnya. Tafsir ulama terutama para pakar ilmu hadis dari kebiasaan Nabi ini memberikan suatu kesimpulan bahwa ada yang istimewa di 10 akhir di bulan Ramadan. Sampai Nabi mengencangkan sarungnya. Ini gambaran dari 2 hal Pak Seno. Yang pertama, mengencangkan sarung ini suatu kinayah dalam bahasa Arab biasanya. Ini menunjukkan untuk menepikan pergaulan dengan istri dalam hal hubungan biologis. Karena ada sesuatu hal yang sangat penting yang ingin diburu, saking pentingnya saking pentingnya dari penjelasan di atas Pak Seno, sampai Nabi SAW ketika malam 10 akhir di bulan Ramadan ini begitu istimewanya malam tersebut sehingga beliau mengencangkan sarungnya dan meninggalkan untuk sementara waktu istri-istrinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke Pak Ustadz, ini kita break sebentar. Sangat menarik ini ternyata 3 yang dilakukan oleh Nabi kita. Yang pertama tadi mengencangkan sarung. Untuk yang kedua, ketiga kita break sebentar. Sore dakwah Islamiyah sore khusus Ramadan. Demikian kita lanjutkan perbincangan juga tausiah yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Imam Hanafi, Sarjana Syariah, penyuluh agama Islam Kecamatan Tulang Bawang Udi, dengan judul yakni keutamaan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Sebelum lanjut, untuk kerabat degan, kalaupun ada sesuatu yang mau ditanyakan, silakan bisa ketik di kolom komentar live streaming Facebook Elegan Radio. Bisa inbox, juga bisa pesan singkat SMS atau pesan WA. Dan ini sudah ada beberapa pesan yang masuk. Yang pertama ada Cak Kabul dari Pulung Kencana.
Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat sore Pak Ustadz, Pak Seno, Cak Kabul nyimak. Oke, terima kasih untuk Cak Kabul. Ini dari Masjid An-Nur belakang. Juga Mas Samsul Hidayah ini juga sudah gabung di daerah Ramadan, absen dari Purwokerto, Ngadiluwih, Kediri Selatan, Jawa Timur. Ini jauh monitor. Selamat petang untuk semuanya. Dan masih banyak komentar. Oke, tadi sudah disampaikan bahwa 3 hal yang dilakukan oleh Rasulullah di hari 10 terakhir ya di bulan Ramadan. Yang pertama tadi adalah mengencangkan sarung. Kemudian untuk berikutnya monggo Pak Ustadz. Dai Sore, dakwah Islamiyah sore khusus Ramadan. Dan di sini Pak Seno yang kedua, yang pertama tadi mengencangkan sarung, maknanya yang sudah saya jelaskan tadi, dan juga yang bagian yang kedua, suatu yang disimpulkan dengan mengencangkan sarung ini biasa dipergunakan untuk aktivitas ibadah Pak Seno, mengenjungkan, meningkatkan ibadah yang lebih dari sebelumnya. Katakan lagi, kuatkan ikat pinggang kita, artinya kita menyiapkan untuk sesuatu yang penting yang ingin kita tambah durasinya, tambah kualitasnya, dan tambah kuantitasnya. Maka ketika Nabi SAW disebutkan dengan mengencangkan sarungnya, ini menunjukkan bahwa beliau ingin menunjukkan kualitas dan kuantitas ibadahnya dalam rangka menegakkan lebih kepada Allah Subhanahu wa taala di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Lalu kebiasaannya, dan di sini Pak Seno, kebiasaan yang pertama yang dilaksanakan oleh Rasulullah ini, kita sebagai hamba yang sangat-sangat jauh dari kata dibebaskannya dari api neraka ataupun seperti Rasulullah, alangkah kurang baiknya kalau kita tidak bisa meniru, apalagi ini di bulan suci, di bulan yang penuh berkah ini. Semoga kita bisa meniru kebiasaan yang Rasulullah laksanakan di 10 hari terakhir, dan ini alhamdulillah belum terlambat kita untuk melaksanakan. Ini masih di awal, masih ada sekitar seminggu lagi lah, 6 atau 7 hari ke depan. Oke, sebagai umat kita ya harus wajib, karena buat apa kita menunggu kalau syafaat dari Rasulullah sementara kita tidak mau melakukan hal yang dilakukan oleh Rasulullah. Walaupun emang terasa berat ya, untuk ukuran iman kita dengan Rasulullah beda, juga kelasnya juga beda. Nabi dengan kita yang sebagai umat biasa, tapi paling tidak minimal kita berusaha untuk melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi. Oke, sangat menarik. Dilanjut Pak Ustadz, monggo. Lalu kebiasaan yang kedua, ahya lailahu, yang artinya menghidupkan malamnya. Malam dihidupkan. Keterangan para periwayat menunjukkan bahwa satu, meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghidupkan malam bisa berarti dengan menghidupkan dengan sholat. Ada tambahan yang kelak yang tidak bisa kita bahas pada sore hari ini, tentang kebolehannya menunaikan sholat malam setelah kita sholat tarawih. Secara teknis, apabila kita tutup dengan witir, biasanya kalau orang tarawih biasanya ditutup dengan sholat witir Pak Seno. Dan mungkin tidak bisa kita bahas karena terlalu panjang lebar kalau kita bahas pada sore hari ini tentang bagaimana boleh apa enggak kita melakukan sholat malam ketika kita sudah tutup. Termasuk di dalamnya ada sholat sunat rawatib ya Pak. Betul, itu juga sholat sunnah yang spesial dilakukan di bulan Ramadan. Itu nanti lain waktu bisa dikupas. Oke, dilanjut. Secara singkat Pak Seno, Nabi SAW menghidupkan malam di akhir bulan Ramadan ini dengan meningkatkan ketaatan, boleh jadi dengan tilawah Al-Quran. Kata hadis mengungkapkan suatu rahasia Pak Seno, bahwa Nabi SAW setiap malam bulan Ramadan didatangi oleh malaikat Jibril, dibimbing untuk tadarus, bisa membaca, bisa mengkaji, dan bisa juga bimbingan untuk mendapatkan pemahaman makna dari menunjukkan malamnya hidup dan menghidupkan malam di 10 hari akhir di bulan Ramadan. Di sini Pak Seno, bahwasanya dari keterangan para ulama, keterangan para ahli hadis, bahwasanya Nabi Muhammad SAW ini ketika sampai pada bulan Ramadan,
di sini selalu setiap malam didatangi oleh malaikat Jibril, dan di situ malaikat Jibril memberikan pemahaman-pemahaman tentang isi ayat dan kandungan dalam Al-Quran, sehingga hingga saat ini kita disunahkan, kita dianjurkan untuk tadarus bersama. Kita mulai dari setelah sholat tarawih kita tadarus bersama, sehingga itu sudah sedikit kita ikuti anjuran dari Rasulullah SAW. Dan yang ketiga Pak Seno, wa aiqadha ahluhu. Di sini wa aiqadha ahluhu ini yang artinya membangunkan keluarganya, dari yang pertama tadi mengencangkan sarung, dan yang kedua ibadah sunnah di malam harinya, menghidupkan malam selama bulan Ramadan. Yang terakhir ini wa aiqadha ahluhu, yang artinya membangunkan keluarganya. Beliau menginginkan tidak hanya sebagai pribadi yang soleh, tapi juga memberikan keteladanan pada umatnya, keluarganya, dengan dihidupkannya untuk meningkatkan giat rutinitas di malam Ramadan. Para ahli hadis merinci dimaksud membangunkan keluarga ini adalah mengarahkan kepada mereka untuk meningkatkan sholat di malam pada bulan Ramadan ini, Pak Sino. Di sini sebuah anjuran kepada kita yang diajarkan, tapi sekaligus memberi tauladan, memberi contoh kepada kita masyarakat hambanya seperti kita ini. Ya minimal kita ajak keluarga kita sebelum kita mengajak kepada seluruh orang lain ataupun tetangga ataupun kerabat kita yang lain. Minimal istri dan anak kita ajak melaksanakan rutinitas apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Ini bijaknya Nabi ya, sebelum Nabi mengajak ke keluarga sudah melaksanakan dulu. Jadi contoh baru mengajak. Ada loh yang mengajak tapi dia sendiri belum bisa menjadi tauladan, itu beda juga. Nah, inilah keistimewaan daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, terus sih monggo. Sebelum nanti kita masuk ke session pertanyaan, barangkali kalau ada pertanyaan, monggo Pak Ustadz. Pentingnya pemirsa, apa yang menjadikan kegiatan ini begitu 3 kebiasaan Nabi, apa sih yang menjadikan begitu istimewa, begitu sangat diinginkan oleh Nabi SAW untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di 10 akhir di bulan Ramadan. Ini apa Pak Sino kira-kira yang memberikan sehingga Nabi langsung memberikan contoh kepada kita dengan mempraktekkan di kehidupan di dalam 10 akhir di bulan Ramadan. Tiada lain, ulama menyimpulkan bahwa terdapat keistimewaan yang kiranya tidak ada atau belum tentu ada di hari-hari sebelumnya ataupun di hari-hari di luar 10 hari bulan Ramadan ini, Pak Sino. Walaupun masih dalam Ramadan tapi belum tentu lebih istimewa daripada 10 hari terakhir. Betul Pak Sino. Karena sehingga Nabi Muhammad SAW lebih giatlah melaksanakan rutinitas kegiatan-kegiatan tersebut. Dan 10 hari terakhir ini Pak Sino langsung kepada kita dengan mempraktekkan kehidupan 10 hari di bulan. Tiada lain, ulama menyimpulkan bahwa terdapat keistimewaan yang kiranya 10 hari belum tentu ada 10 hari pertama maupun 10 hari kedua. Dan pada bulan Ramadan ini, bulan yang merinci keterangan disambungkan pada riwayat sahih dari Nabi SAW adalah yang pertama, peluang yang sangat besar Pak Seno untuk mendapatkan malam yang mungkin kemarin sudah disampaikan malam Lailatul Qadar. Malam Al-Qadar tentu kuasa Allah Pak Seno untuk menurunkan, bisa di awal Ramadan, bisa di pertengahan dan juga di akhir. Namun kebiasaan yang berlangsung pada kehidupan Nabi SAW, salah satunya riwayat yang menunjukkan bahwa kedatangan malam Al-Qadar seringkali terjadi di akhir Ramadan Pak Sino, tepatnya
di mana 10 hari akhir di bulan Ramadan. Ini biasanya di tanggal ganjil apa tanggal genap Pak Ustadz nih? Kalau biasanya di tanggal ganjil. Tanggal ganjil jadi ya, tanggal 21, 23, 25, 27 dan 29. Dan 10 hari akhir di bulan Ramadan, sehingga beberapa riwayat pernah menunjukkan, ada yang menyimpulkan, ada yang pernah terjadi di malam 27 Pak Zeno. Dan di sini dan ada juga yang menyimpulkan di malam 23 atau nanti malam Pak Seno, barangkali. Ya, amin Pak Seno. Sehingga dari untaian riwayat ini ada yang bahkan memburu malam-malam ganjil sekalipun kuasa Allah bisa mendatangkan pada malam genap ataupun malam ganjilnya. Juga bisa diartikan 10 malam hari terakhir di bulan Ramadan itu begitu istimewa. Saat seorang menggapai malam Al-Qadar, itu artinya ia mendapatkan anugerah yang tak terkira, sehingga kegiatan yang dikerjakan dalam bentuk ibadah dilipat gandakan Pak Seno sampai dengan 1000 bulan. Bahkan kita bisa bayangkan Pak Seno, 1000 bulan itu kalau di tahun, ya? Sekitar 83 atau 85 lah. Padahal usaha kita nggak mungkin, kadang-kadang nggak sampai ke sana ya. 8 bulan. Oke, menarik Pak Ustadz, kita jeda sejenak. Dai Sore, dakwah Islamiyah sore khusus Ramadan. Kembali kita ke komentar, ada Bapak Muhammad Fakudin nyimak Ustadz Ca Imam Hanafi. Semoga berkah ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Ini aktif ini Pak Muhammad Fakudin. Juga ada Pak Armain, mantap. Alhamdulillah. Mbak Miftah Kusalamah, Masya Allah Pak Ustadz Hanafi. Pak Ahmad Bahrudin nyimak Ustadz Imam Hanafi. Semoga tambah jos Elegan Radio. Amin amin ya rabbal alamin. Ini juga berkat dukungan dari keluarga besar para penyuluh agama Islam Kemenak Tulang Bawang Barat. Dimas Rojikin hadir Ustadz, semoga bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Ini Pak Ustadz Rojikin dari Batu Putih yang kemarin juga sudah mengisi program Dai Ramadan. Ternyata belum ada pertanyaan, dan saya akan coba bertanya Pak Ustadz ini yang ringan-ringan saja. Karena terkadang pertanyaan yang ringan justru ini banyak kerabat yang belum begitu memahami. Ini kenapa kok Nabi Muhammad itu justru melakukan 3 kebaikan tadi ya, termasuk mengerjakan sarung, kemudian menghidupi malam, juga membangunkan keluarga. Ini kok enggak di awal, maksudnya di awal di 10 hari awal atau 10 hari pertengahan, justru kok di hari terakhir itu karena apa? Ini mohon penjelasannya Pak Ustadz. Iya Pak. Di sini Pak Seno, akan saya sampaikan sedikit. Kenapa kok Nabi Muhammad SAW di 10 akhir Ramadan ini begitu bahasanya kita menggebu-gebu ya untuk melaksanakan ibadah. Padahal tersebut. Kalau dipikirkan di awal justru kita masih semangat. Masih semangatnya. Terakhir kok kita sudah kendor, justru Allah Nabi mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang seperti Nabi lakukan. Iya betul Pak Seno. Karena kita tahu Pak Seno, umat beliau yang khususnya yang saat inilah kita rasakan saat ini. Kenapa beliau menggambarkan atau mengajak kepada umatnya pada saat itu untuk mengencangkan sarung dan menghidupkan malam, dan yang terakhir yaitu membangunkan keluarganya untuk melaksanakan ibadah malam. Di sini Pak Seno sudah jelas menjadi barang tentu, karena kalau kalau di awal sudah pasti semangat Pak Seno. Iya betul. Sudah pasti semangat. Jadi nggak perlu perlu kita tapi nggak seberapa. Nggak perlu kita kita kobarkan semangatnya, kita gugah motivasinya untuk melaksanakan ibadah. Di situ sudah pasti kita masih bersama. Ya untuk saat ini Pak Seno, untuk 10 akhir, 10 awal itu soft kita melaksanakan ibadah taraweh ya, itu udah ada beberapa soft juga bahkan masih full masih full di masjid ataupun musola kita, sampai di emperan pun penuh. Dan 10 akhir 10 pertengahan yang di sini sebetulnya begitu mahfirah Allah sangat dibuka lebar, tapi soft yang kita tahu baik di musola maupun di masjid biasanya begitu memasuki 10 pertengahan yang Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan, justru
akan semakin maju Pak Seno. Iya. Shop ini akan semakin maju ataupun berkuranglah jamaahnya untuk melaksanakan ibadah, khususnya ibadah tarawih ataupun tadarus di masjid ataupun musola. Mungkin kita berhusnuzon aja lah. Kita mungkin saat itu masyarakat memang benar-benar capek sehingga melaksanakan tarawih ataupun tadarus di rumah. Kita tidak husnuzon kepada masyarakat umumnya, ya seperti itu Pak Seno. Dan jawaban yang pasti yang terakhir, kenapa Pak Seno mau bertanyakan kenapa kok Nabi begitu mengajak kita di saat 10 akhir di bulan Ramadan itu, kenapa? Karena di 10 akhir sudah saya jelaskan di atas Pak Seno, begitu banyak istimewa, begitu banyak keistimewaan yang kita dapatkan di 10 akhir di bulan Ramadan. Salah satunya yaitu tadi dengan kita memburu malam Lailatul Qadar. Karena dengan malam Lailatul Qadar kita bisa mendapatkan begitu banyak keberkahan. Salah satunya pahala kita, apa yang kita amalkan bisa jadi dilipat gandakan selama 83 tahun. Bayangkan Pak Seno, kalau kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maghfir lana dzunubana, dan 83 tahun ke depan ataupun 85 tahun ke depan kita tetap diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita bayangkan betapa berkahnya kehidupan kita dan keluarga kita Pak Seno. Seperti itulah. Oke, terima kasih untuk jawabannya, untuk kerabat dekat. Mudah-mudahan dengan di kupasnya pertanyaan dari saya tadi benar-benar yang selama ini masih penuh dengan tanda tanya, penuh atau setengah tanda tanya. Ini bisa benar-benar ada pencerahan. Kemudian sudah gabung ada ini Bu Rosini Kenam, apa Pak Rosini Top Elegan FM. Terima kasih juga Bapak Ahmad Sukron. Selamat mengudara Mbah Seno bersama Ustadz Hanafi. Oke, terima kasih. Juga ada Pak Arif Hakim, kata-katanya hari ini Pak Ustadz. Oke, silakan langsung ke kata-katanya. Kata-katanya apa ya hari ini? Ya, tetap semangat melaksanakan ibadah Ramadan, terutama di 10 akhir. Mari kita buru bersama-sama, yaitu malam keberkahan, yaitu malam Lailatul Qadar. Dan semoga malam hari ini menjadi malam puncak, di mana biasanya malam ganjil ataupun ini benar Pak Seno, hari ini malam ke-23. Semoga kita bisa beribadah dan kita mendapatkan keberkahan dari malam Lailatul Qadar tersebut. Itu kata-katanya Pak Seno untuk Mas. Katanya mumpung masih ada kesempatan, kita tetap bertahan, bahkan bisa ditingkatkan nilai ibadah kita. Nah, betul Pak Seno. Karena tinggal hitungan hari kita akan meninggalkan bulan dan yang suci Ramadan. Belum tentu kita bulan tahun depan. Ya, tahun depan, maksudnya di bulan yang sama kita bisa bertemu. Begitu untuk ibu-ibu juga, saya yakin ini untuk nilai ibadahnya sedikit berkurang karena sudah mulai disibukkan dengan buat kue. Dengan kue. Makanya enggak betul sekali apa yang dilakukan oleh Rasulullah ya. Jadi untuk kembali mengencangkan, mengingatkan, bahkan mengajak di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Oke, kita break sebentar Pak Ustadz. Ramadan, jangan sia-siakan berbanyak amal ibadah. Dai Sore, dakwah Islamiyah sore khusus Ramadan. Masih bersama program spesial Ramadan Dai Sore, kerjasama Elegan Radio 95,7 FM dengan keluarga besar para penyuluh agama Islam Kemendak Tulang Bawang Barat. Ini ada pesan singkat SMS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Bapak Karsim. Selamat menjalankan ibadah puasa, sobat elegan semua. Kami ucapkan minta tolong. Loh, kok minta tolong lagunya diputerin? Ini gimana sih ini? Apa SMS telat ya? Ada Bang Damir juga di Gunung Batin Udik bergabung. Oh, ini juga SMS tadi ternyata baru masuk. Ini kesalahan dari apa ya? Operator kan ya? Operator. Kita salahkan operator saja. Juga ada panggilan. Oh, Pak Joko Berat, terima kasih gabung juga di program Dai Sore spesial Ramadan. Pukul 17:40 Ini berarti waktu kita masih 15 menit. Sebelum nanti di menit ke-50 kita memasuki ke rangkuman, ini masih ada kesempatan. Dan ternyata dari sekian banyak komentar
Belum ada yang mengajukan pertanyaan. Kita kembali ke Pak Ustadz, monggo. Dan di sini Pak Seno, dan Iya. kita masih kembali ke 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ini adalah puncak dari pembuktian hasil ibadah kita Pak Seno selama kita berada di bulan Ramadan ini. Kita di 10 hari terakhir ini, 10 hasil ibadah kita di 10 hari pertama dan 10 hari kedua. Dan kami sering menggambarkan apabila seorang telah merasakan kenikmatan beribadah suatu, saya gambarkan seperti ini Pak Seno, ketika kita merasakan nikmatnya beribadah, kita gambarkan seperti nikmatnya kita merasakan nikmatnya memakan suatu makanan Pak Seno. Apabila 10 hari pertama selama melaksanakan bulan Ramadan ini, kita diberikan es buah Pak Seno. Setiap buka puasa kita minum es buah. Dan 10 hari kedua, yaitu di 10 hari ampunan itu kita juga diberi es buah. Dan yang sudah pasti Pak Seno, di 10 hari terakhir, 10 hari yang mendekati kita meninggalkan bulan Ramadan ini, kita pasti menunggu apa yang kita makan selama ini. Seperti itulah Pak Seno, sehingga apalagi makanan yang saya gambarkan ini begitu nikmat ketika disantap ketika bulan Ramadan, ketika kita berbuka puasa Pak Seno. Sehingga sudah pasti Pak Seno, di sini kita bisa merasakan betapa nikmatnya kita beribadah, sehingga di 10 hari terakhir ini adalah puncak dari kita beribadah. Dan mari kita Pak Seno, kita optimalkan beribadah, jadi itu menjadi puncak dari supaya semoga di 10 hari terakhir ini kita laksanakan ibadah ini menjadi puncak dari apa yang kita harapkan. Dari awal mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, semoga ini menjadi jawaban pasti dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya di 10 hari terakhir ini menjadi puncak dari apa yang kita harapkan lah Pak Seno. Istilahnya ini dalam kita bermain sepak bola ini kita sudah mendekati babak final. Betul. Tentu saja musuh kita juga makin kuat betul. Maka untuk kita bisa menang, kita memang dituntut untuk melakukan hal-hal yang lebih, maksudnya supaya kita benar-benar bisa lulus. Ada istilah juga ini Pak Ustadz ya, bahwa bulan puasa ini sebagai ajang untuk nggodok. Kalau di wayang itu kawah condro. Jadi selama 1 bulan penuh kita digodok, lulus apa tidaknya tergantung pada kita. Maka seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Ustadz tadi, kita manfaatkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan supaya kita benar-benar lulus, bisa benar-benar menang dan kita mendapatkan apa yang kita harapkan. Begitu. Lebih kurangnya begitu Pak Ustadz. Monggo, masih ada waktu 10 menit lagi. Di sini Pak Seno ya. Yang selanjutnya di sini saya sampaikan salah satu dari puncak sebagian dari orang-orang yang melakukan bahwa selamat sore. Disebutkan dalam urusan banyak orang di 10 hari terakhir ini Pak Seno, kita di lingkungan kita sajalah, tidak perlu orang lain, sehingga tidak orang jauh-jauh. Diri saya pribadi Pak Seno, ketika sudah sampai di hari-hari terakhir di bulan Ramadan ini, kita lebih banyak disibukkan dengan duniawi, karena kita sudah mendekati bulan Idul Fitri, sehingga apa yang menjadi biasanya kebutuhan biasanya nggak sampai segitu, sehingga yang biasanya nggak ada diada-adakan. Kita lihat juga pasar itu luar biasa ramainya. Ada istilah per pekan. Seperti itulah. Juga
ini makin mendekati Lebaran juga di dapur itu aromanya beda, mulai beda, terasa benar. Siang sore itu ada aroma manis-manis begitu, yang tak biasanya aroma manis itu hanya di dapur ibu-ibu tertentu. Kalau ini hampir merata, semua dapur itu mengeluarkan aroma yang aroma kue. Nah seperti itulah Pak Seno. Iya. Makanya Rasulullah SAW dari awal tadi hadis yang saya sampaikan, kenapa Rasulullah kok nggak di awal? Ya nggak di awal atau di pertengahan. Sehingga di sini Pak Seno, seperti yang sampean utarakan di awal tadi, sampean bukan orang Lampung, orang Jogja kan. Sehingga banyak orang di sini, masyarakat kita berpikir yang seharusnya kita bisa melaksanakan rutinitas ibadah yang penuh dengan keberkahan ini, sehingga sekarang tuh saat ini berpikir untuk mudik Pak Seno. Ya betul, disebut dengan mudik. Jadi sudah 15 hari ini kayaknya banyak yang tidak lagi fokus ke 10 hari terakhir, namun mereka mengurus tiket lah, mengurus nanti pemberangkatan, bekal dan lain-lain. Ini memang sangat nyata. Juga dari penjualan tiket, kebetulan teman saya juga pegang tiket salah satu bus tujuan dari Jawa ke Sumatera, juga beberapa titik lain. Ini memang luar biasa. Ini dengan begitu tentu sangat menyita waktu, sehingga untuk 10 hari terakhir saya yakin ini benar-benar berkurang ya Pak Ustadz ya. Betul. Oke. Sehingga Pak Seno ya, kita sebagai hambanya yang mungkin untuk 10 hari terakhir ini disibukkan dengan urusan duniawi, dan banyak juga Pak Seno yang sebagian berpikir tentang mudik. Iya, betul. Tidak salah Pak Seno, kita berpikir tentang mudik, kita juga tidak boleh suudzon bahasanya kepada masyarakat ada kita. yang beberapa tahun di perantauan, terus memanfaatkan momen Lebaran ini berkumpul dengan keluarga, bisa berkumpul dengan orang tua, dengan anak, bahkan dengan istri pun ada. Nah, dan juga bisa jadi mereka yang dalam perjalanan mudik juga tidak akan lebih baik dari diri kita pribadi. Di perjalanan bisa jadi mereka juga tidak meninggalkan apa yang menjadi anjuran, 3 anjuran yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Salah satunya di perjalanan juga kita kan bisa bertilawah, kita tetap bisa, ketika kita istirahat kita tetap bisa melaksanakan ibadah malam, dan kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan lain yang bermanfaat untuk di bulan Ramadan ini. Walaupun tidak maksimal, paling tidak masih bisa melakukan. Semuanya tergantung pada niat kita. Betul, ya. Kalau kita ada niat untuk meningkatkan nilai ibadah kita, apapun kondisinya, dimanapun kita tetap meluangkan waktu untuk melakukan hal-hal yang positif. Mengingat memang bulan Ramadan ini bulan spesial, imamnya bulan. Betul Pak Sino. Ini masih ada komentar Pak Ustadz. Ada Mbak Lale-Lalela. Assalamualaikum, selamat sore Pak Sino juga Bapak Ustadz. Ini dari Pesawaran, terima kasih. Juga ada Mas Sudar Samsung, nyimak selalu. Ada Bapak Suyatno, semoga bermanfaat yang telah mengudara Ustadz. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Sebelum sampai ke kesimpulan, mau saya sapa yang sudah datang dengan jempolnya. Siapa Pak Sino? Ya, ada Mas Sudar Samsung, kemudian Mbak Lale-Lalela, Pak Ahmad Sukron, ini Arjuna Setim juga monitor, Bu Jariatun, Bang Aju Putra di Paris Agro, Bapak Muhammad Fakhrudin, Bapak Ahmad Bahrudin, Bu Yuyun Erlina, Bu Warsini, Pak Ustadz Asrofi juga Cakabul Pulung Kencana, Mbak Ela Yanti Gotong Royong, juga Bapak Supandri Prancis di Marga Kencana, ini juga monitor Dai Ramadan. Ada Mas Samsul Hidayah di Kediri, Pak Arif Hakim, juga Pak Mas Ujari, Pak Ahmad Dimyati, juga Pak Suyatno. Masih ada waktu, kita lanjut Pak Sino ya. Iya, oke. Kita kembali ke 10 hari akhir di bulan Ramadan ini Pak Sino. Sebagian ulama berkomentar bahwa ini berpotensi besar untuk membebaskan kita dari api neraka, karena itku minan nar Pak Sino. 10 hari terakhir ini, kalau yang awal yaitu rahmat Allah begitu besar, dan yang kedua ampunan, dan yang terakhir yaitu itku minan nar, yaitu pembebasan dari api neraka di 10 hari ketiga di
bulan Ramadan ini mari kita fokuskan kepada pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mampu meningkatkan diri dengan berpeluang besar mendapatkan rahmat Allah, ampunan Allah, dan akhirnya kita bisa terbebas dari api neraka atau ancaman api neraka. Allah memberikan kesempatan pada kita, Pak Seno, berulang waktu dari awal kita bisa mengerti mana yang baik dan mana yang buruk. Kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan, kita bisa mengerti ataupun berakil balik bahasanya, kita bisa melaksanakan, kita dikenai kewajiban untuk melaksanakan ibadah Ramadan. Hingga saat ini yang usia saya sudah 36 tahun, Pak Masih Sena. 36 tahun. Kita mungkin yang saya rasakan kita belum mampu untuk mengoptimalkan selama ini, mengoptimalkan peluang kita untuk meraih memanfaatkan peluang tersebut dengan baik. Betul, mengoptimalkan peluang ini dengan baik sehingga kita terbebas dari api neraka. Allah memberikan kemampuan kepada kita, berpeluang waktu datangnya Ramadan. Mungkin yang tahun lalu belum optimal, saya doakan tahun ini bisa maksimal ataupun optimal. Yang jika Allah sudah berikan kepada kita selama hidup sampai detik ini, hingga detik ini belum mampu kita maksimalkan, kita manfaatkan. Berapa Ramadan lagi yang kita butuhkan untuk kita bisa maksimal, Pak Seno, kira-kira? Apakah kita di umur 40 nanti kita bisa maksimal ataupun di tahun depan kita maksimal? Dan semoga doa saya semoga kita tahun depan masih bisa mengudara lagi, kita bisa bertemu lagi di bulan Ramadan, Pak Seno. Amin, iya. Memang namanya takdir nggak ada yang tahu, termasuk tidak hanya jodoh, termasuk usia kita. Ini benar-benar Masya Allah. Jadi memang nggak ada salahnya kita mengajak kepada diri kita pribadi juga untuk kerabat rekan dan keluarga tentunya, untuk bisa memaksimalkan, benar-benar memanfaatkan, dan momen Ramadan ini benar-benar cukup mengena peluang yang baik kita manfaatkan. Juga terima kasih untuk Pak Samsul Hadi, mantap Ustadz Imam Hanafi. Dan masih ada 2 menit, silakan untuk kesimpulannya. Berikut pamit Pak Ustadz. Terima kasih Pak Seno atas kesempatannya dari awal di sini di 10 hari akhir malam bulan Ramadan ini. Mari kita maksimalkan ibadah kita laksanakan apa yang menjadi tuntunan dan perintah dari Rasulullah SAW yang saya bacakan di awal tadi, yaitu yang pertama mengencangkan ikat pinggang kita ataupun sarung kita, dan yang kedua yaitu untuk menghidupkan malam-malam kita, isi malam kita selama bulan Ramadan ini yang tinggal beberapa hari lagi ini dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang tentunya bisa bermanfaat untuk kita dan keluarga kita. Dan di sini dan yang terakhir yaitu dengan momen Ramadan ini tahun 1446 Hijriah. Mari bersama-sama. Mari kita bersama-sama kita tetap fokus pada kegiatan bulan Ramadan ini sampai kita mendapatkan gelar yaitu la'allakum tatakun, orang-orang yang bertakwa, Pak Seno. Dan di sini ada sedikit doa sebelum saya akhiri, Pak Seno. Mari kita sama-sama berdoa. Sebenarnya doa ini biasa dibaca ketika kita selesai sholat tarawih, dan biasanya doa ini lebih sering dibaca oleh Rasulullah SAW, Pak Seno. Di sini doa yang begitu untuk mengharapkan malam Lailatul Qadar, yaitu bisa kita amalkan, biasa kita baca ketika selesai sholat tarawih, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afu karim tuhibbu afwan fa'fu anni. Di sini ya Allah, Engkau Maha Pengampun, maka ampunilah dosa kami. Amin ya robbal alamin. Di sini Elegan Radio, saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Di sini
Apabila banyak kekurangan dan kekeliruan, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dai Sore, dakwah Islamiyah sore khusus Ramadan. Kerabat rekan, usai kita simak Dai Sore spesial Ramadan untuk hari ini, hari Sabtu 22 Maret 2025, juga bertepatan dengan 22 Ramadan 1446 Hijriah. Sebuah tema yang cukup menarik, mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya, yakni keutamaan 10 hari akhir di bulan Ramadan yang sudah disampaikan oleh Bapak Ustadz Imam Hanafi Sarjana Syariah. Beliau adalah penyuluh agama Islam Kecamatan Tulang Bawang Udik. Dan jangan lupa untuk besok kita insya Allah masih bertemu di program yang sama mulai pukul 17 sampai pukul 18. Untuk hari Minggu tanggal 23 Maret 2025 kita akan bersama Bapak Ustadz Jamaluddin, penyuluh agama Islam Kecamatan Tulang Bawang Udik, dengan judul keutamaan sedekah di bulan Ramadan. Akhirnya saya dengan permisi di program ini. Terima kasih perhatian Anda. Mohon maaf bila kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.